dengan Bu Santi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kelas 6, IPS, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Simak baik-baik ya anak-anakku semuanya. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi yang kalau disingkatnya itu ya singkatannya dari Association of South Asian Nation. Organisasi ini adalah organisasi antara negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, politik maupun olahraga dan juga kerjasama internasional lainnya. Mula-mula ASEAN didirikan lewat Deklarasi Bangkok yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Seperti namanya, Deklarasi Bangkok dilaksanakan di kota Bangkok, Thailand. Pengakuan Deklarasi Bangkok dilaksanakan oleh 5 negara pendiri ASEAN yang menjadi anggota pertama ASEAN. Sekarang anggota ASEAN sudah ada 10 negara. Pada awalnya hanya 5 negara yang tergabung dalam ASEAN. 5 tokoh pendiri ASEAN. 5 tokoh ini adalah yang mewakili setiap negaranya saat Deklarasi Bangkok. 5 tokoh pendiri itu adalah yang pertama ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratman dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand, kemudian dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Nah, sekarang ini adalah negara ASEAN sudah terdiri dari 10 negara. Ini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dapat diperhatikan ya di petanya ini adalah lingkup-lingkup negara ASEAN karena letak geografisnya itu sama-sama di wilayah Asia Tenggara. Pertama yang akan kita bahas adalah negara pendiri ASEAN berdasarkan letak geografis dan kegiatan ekonomi di dalamnya. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1,9 juta mil persegi dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Indonesia diapit 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kenampakan alam Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan antara lain pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan tanjung. Sedangkan penampakan alam perairan meliputi laut, selat, sungai, danau, rawa, dan teluk. Kondisi geografis yang terdiri atas kepulauan menjadikan Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, flora, dan fauna, tumbuhan dan hewan ya. Kondisi geografis di Indonesia juga berpengaruh terhadap ekonomi bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan hasil tambang dan perkebunan yang diekspor ke negara lain. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand memiliki luas wilayah kurang lebih 513.998 km persegi. Thailand terdiri atas dataran rendah, bukit-bukit, dan pegunungan. Kegiatan ekonomi Thailand meliputi bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Negara Thailand memiliki julukan sebagai negeri gajah putih. Hal itu karena gajah, terutama gajah putih, merupakan hewan nasional Thailand. Gajah dalam bahasa Thailand disebut dengan Chang. Salah satu alasan utama ditetapkannya gajah sebagai simbol negara Thailand tidak lepas dari budaya masyarakat setempat. Mereka mengagumi kekuatan, daya tahan, dan umur panjang gajah yang sangat luar biasa. Sementara itu, gajah putih juga merupakan simbol kerajaan di Thailand.
Menurut tradisi Buddha, pada malam kelahiran sang Buddha, ibunya bermimpi diberi bunga teratai oleh seekor gajah putih. Nah, selanjutnya kita akan bahas negara lain, yaitu Malaysia. Malaysia, negara ini mempunyai luas kurang lebih 329.758 km persegi. Batas geografis negara ini adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Kegiatan ekonomi Malaysia meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Karena negara Malaysia itu letaknya juga dekat dengan Indonesia ya, jadi kenampakan alam dan kegiatan ekonominya hampir sama dengan di Indonesia. Makanya disebut Malaysia itu adalah tetangga yang paling dekat dengan Indonesia karena letaknya pas di atas pulau, apalagi kita posisinya di Pulau Kalimantan. Negara Malaysia itu pas di atas Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah setelah negara Malaysia, yaitu negara Singapura. Luas wilayah negeri ini kurang lebih hanya 658 km persegi. Batas geografis negara Singapura adalah sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Singapura berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu singa dan pura. Pura berarti kota, Singapura berarti kota singa. Nah, wilayah Singapura ini hanya kecil sekali ya, tidak lebih dari lebih luas provinsi Kalimantan Tengah daripada Singapura. Singapura merupakan negara maju yang mempunyai pendapatan per kapita sangat besar. Perekonomian Singapura adalah pengolahan barang impor serta ekspor pada industri manufacturing seperti pengerjaan minyak bumi, bahan kimia, elektronik, perkapalan, pengolahan karet, serta pengolahan makanan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki tanah subur yang terbatas sehingga mereka bergantung pada taman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Nah, Singapura itu wilayahnya sangat kecil sekali, tapi merupakan salah satu negara paling maju di wilayah Asia Tenggara karena dia bisa mengolah barang impornya dengan baik. Nah, yang terakhir adalah kondisi geografis dan kegiatan ekonomi di negara Filipina. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara. Sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan bekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Ibu kota Filipina adalah Manila. Nah, Filipina ini juga sama dengan Indonesia ya, negara kepulauan ya, tapi lebih luas Indonesia. Nah, warga Filipina sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Selamat pagi.